Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1 yang berjudul Respon Internasional terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. 1. Mesir. Pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari keberadaan organisasi Ikhwanul Muslimin. Organisasi yang dipimpin oleh Hasan al-Banna ini menjunjung pan-Islamisme yang menentang belenggu kolonialisme Barat di negara-negara Islam. Dalam perkembangannya, upaya Ikhwanul Muslimin mendapat respon positif dari masyarakat Mesir secara luas. 2. Palestina. Muhammad Ali Tahir ialah saudagar kaya di Palestina. Ia merupakan salah satu tokoh Palestina yang memberikan dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Hubungan Indonesia dan Palestina mulai terjalin sejak lahir Perang Dunia II. Dukungan Palestina terhadap Indonesia tidak terlepas dari janji kemerdekaan yang disampaikan Perdana Menteri Koiso pada 7 September 1944. Tokoh Palestina yang pertama mendukung kemerdekaan Indonesia adalah Muhammad Amin al-Husaini. 3. Lebanon. Hubungan antara Indonesia dan Lebanon bermula dari diumumkannya pengakuan de jure atas kemerdekaan Indonesia pada 29 Juli 1947. Hubungan diplomatik Indonesia-Lebanon secara resmi dibuka pada 1950 melalui Kedaulatan Besar Indonesia di Kairo. 4. Suriah. Negara yang pernah menjadi pusat kekhalifahan Umayyah ini merupakan salah satu negara awal yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Suriah memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia secara de jure pada 2 Juli 1947. 5. India. Pada awal abad 20, India dan Indonesia merupakan dua negara Asia yang sama-sama berjuang dari belenggu kolonialisme Barat. 6. Australia. Hubungan antara Australia dan Indonesia sudah terjalin sejak abad 27 ketika para pelaut Bugis dan Timor melakukan kontak dengan penduduk asli Australia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menyebabkan banyak pekerja Indonesia mendapatkan diskriminasi dari perusahaan Belanda yang tempat mereka bekerja. 7. Vatikan. Hubungan baik Indonesia-Vatikan sudah terjalin sebelum Indonesia merdeka. Hubungan baik tersebut tidak terlepas dari peranan Uskup Katolik Bumi Putra bernama Mgr. Albertus Sogijap Pranata. Pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Upaya diplomat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di forum PBB. Yang pertama, Haji Salim. Haji Salim merupakan salah satu tokoh bangsa yang memiliki peran besar dalam perjalanan sejarah Indonesia. Peran Haji Salim dalam bidang diplomasi berawal saat ia dipercaya menjadi perwakilan Indonesia dalam perundingan pendahuluan di Jakarta. Kedua, Sultan Syarif. Pada 14 November 1945, Sultan Syarif diangkat menjadi Perdana Menteri pertama di Indonesia. Selain menjadi Perdana Menteri, Sultan Syarif merangkap jabatan sebagai Menteri Luar Negeri. Perjuangan Sultan Syarif dalam forum PBB mendapat tanggapan sinis dari Menteri Luar Negeri Belanda, E.N. van Clevens. Sikap sinis tersebut dilawan Sultan Syarif dengan memaparkan fakta bahwa Indonesia sudah memiliki kelengkapan negara yang sah seperti pemerintahan, wilayah, dan tentara. Perjuangan delegasi Indonesia membuahkan hasil setelah PBB mengeluarkan resolusi sebagai berikut. 1. Mengajak Indonesia dan Belanda untuk menghentikan aksi tembak-menembak. 2. Meminta Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian melalui badan perwasitan atau arbitrase. 4. Lambertus Nicodemus Palar. Tokoh asal Minahasa ini memulai kiprahnya saat menuntut ilmu di Amsterdam University, Belanda jurusan Sosiologi Ekonomi. Pada 1930, L.M. Palar bergabung dengan Partai Buruh Sosial Demokrat Belanda (SDAP) dan terpilih menjadi anggota Majelis Parlemen. C. Konferensi Meja Bundar sebagai tonggak pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. 1. Latar belakang pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. A. Agresi militer Belanda. Pada 20 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer untuk menghancurkan eksistensi Republik Indonesia. Aksi militer Belanda ini kemudian dikenal dengan Agresi Militer Belanda I. Agresi militer Belanda II dilancarkan Belanda pada 19 Desember 1948. Melalui agresi ini, Belanda berupaya menghancurkan pemerintahan Republik Indonesia dan TNI. B. Perundingan-perundingan sebelum konferensi Meja Bundar. Beberapa perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilaksanakan sebelum konferensi Meja Bundar sebagai berikut. 1. Perundingan pendahuluan di Jakarta. 2. Perundingan Hoge-Value. 3. Perundingan Linggarjati. 4. Perundingan Renville. 5. Perundingan Romroyen. Dan 6. Konferensi Inter-Indonesia. 2. Pelaksanaan konferensi Meja Bundar.
Konferensi Meja Bundar (KMB) berlangsung pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 di kota Den Haag, Belanda. Sesuai namanya, konferensi ini digelar di gedung Ridderzaal dengan meja perundingan berbentuk bundar atau oval. Konferensi Meja Bundar dihadiri oleh 3 pihak, yaitu pihak Republik Indonesia yang diwakili oleh Muhammad Hatta, kelompok negara federal yang diwakili oleh Sultan Hamid II, dan pihak Belanda yang diwakili oleh Mr. van Marsieven. 3. Pengakuan dan penyerahan kedaulatan Indonesia pasca KMB. Pada 27 Desember 1949, Belanda memenuhi janji untuk mengakui kemerdekaan Indonesia melalui upacara penyerahan kedaulatan. Upacara penyerahan kedaulatan di Belanda diselenggarakan di Istana Opdam, Amsterdam. Sejumlah tokoh yang hadir dalam upacara tersebut antara lain Perdana Menteri Belanda, Willem Drees, Menteri Kehakiman Indonesia, Dr. Supomo, dan mantan Menteri Luar Negeri Belanda, Herman van Rompuy. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dilakukan pada hari yang sama dengan upacara pengakuan kedaulatan di Belanda, yaitu pada 27 Desember 1949. Dalam upacara yang berlangsung di Istana Koningsplein, sekarang Istana Merdeka tersebut, diperdengarkan pidato Ratu Julina dan Muhammad Hatta di Amsterdam yang disiarkan langsung melalui radio. Demikian video pembelajaran yang dapat kami buat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.